Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Pulogo. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo semester 1 Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Trigarta dan Pancagarta. Sebelum kita memasuki pembahasan, perlu kita ketahui tentang Trigarta dan Pancagarta. Yang pertama itu, Trigarta adalah 3 aspek alamiah yang terdiri dari aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sementara Pancagarta adalah yang terdiri dari 5 aspek sosial dalam wawasan Nusantara, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan. Baik, kita masuk pada pembahasan, yaitu tentang aspek-aspek Trigarta. Yang pertama yaitu aspek geografis. Aspek geografis yaitu meliputi letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Itu aspek demografi, yaitu yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Ada 3 faktor kependudukan yang sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas, yang kedua yaitu kematian atau mortalitas, dan yang ketiga yaitu perpindahan atau migrasi. Selanjutnya yaitu tentang aspek kekayaan alam. Kekayaan alam yaitu meliputi keadaan dan kekayaan alam. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebaran tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau asas. Yang pertama ada asas maksimal. Asas maksimal yaitu sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan. Artinya, sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus betul-betul menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas kedua yaitu asas lestari. Artinya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga ada asas berdaya saing. Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Oke, baik, kita masuk pada aspek-aspek Pancagarta. Aspek Pancagarta yaitu yang pertama adalah ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of race atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita, merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia atau WNI. Ideologi juga harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat, kalangan elit, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan pentingan bangsa, mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius,
demokrasi nasionalis dan berkeadilan. Tumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang kedua ada politik. Dalam hal ini politik diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keselesaian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free flag liberalisme. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisai keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan esensi ketahanan budaya adalah peraturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dan kemampuan potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATGH yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketahanan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh dikerahkan secara terpimpin, terintegritas, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain yaitu bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Siskamnas atau Sishan Kamrata. Kolerasi Trigarta dan Pancagrata adalah aspek Trigarta dan Pancagrata merupakan komponen kenegaraan yang terdiri dari aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sedangkan Trigarta terdiri dari letak astronomi bangsa Indonesia, sumber daya alam, dan sumber daya yang dimiliki. Pancagrata dan Trigarta dapat berhubungan erat untuk menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia. Pancagrata dan Trigarta harus dikelola dengan baik. Tidak boleh ada kecatatan dalam mengharuskan kedua hal tersebut bila bangsa ingin mengalami kemajuan. Sebagai contoh, aspek Trigarta yang dimiliki Indonesia sebenarnya sudah mencukupi sebagai modal menjadi bangsa yang terhormat dan terdepan dalam pergaulan dunia. Coba bayangkan,
Negara di Indonesia terletak di tempat yang amat strategis di antara dua benua dan dua samudra, yang di era globalisasi ini merupakan jalur perdagangan dan lalu lintas internasional baik laut maupun udara yang sedang sibuk. Indonesia dapat mengambil keuntungan dari pungutan distribusi atas tiap kapal laut dan pesawat asing yang melalui wilayah kedaulatan negara kita. Hal ini memang sudah dilakukan, namun kadangkala keuntungan tersebut tidak pernah sampai ke negara atau daerah yang mana hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan nasional maupun daerah, namun justru berakhir di berkepentingan. Hal ini berkaitan dengan aspek kedua dari Trigarta, yaitu sumber daya alam negara. Kita merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, namun fakta tersebut tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional. Jikalau sudah dimanfaatkan, itu pun tidak dengan cara yang bermartabat. Contoh, Indonesia justru melakukan pengiriman besar-besaran TKI dan TKW ke luar negeri, hingga para TKI dan TKW tersebut berjuluk pahlawan-pahlawan devisa. Namun dengan cerita yang sangat miris, contohnya adalah para TKI dan TKW yang mengalami penyiksaan dari majikan dan diperlakukan secara manusiawi. Lalu para masyarakat kita yang kualitas dibanding masyarakat luar negeri. Ketidakberesan dalam pengurusan Trigarta artinya juga memberkat ke Pancagatra, karena untuk mengelola Pancagatra dan Trigarta dibutuhkan orang-orang yang berkualitas baik secara akal maupun moral. Kalau dalam membentuk manusia yang akan mengelola kedua hal tersebut sudah rusak, maka bagaimana kita berharap bangsa ini dapat mengalami kemajuan? Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.